pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kasih dan kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada kita, sehingga kalau kita ada sekarang sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan, renungan ini dapat memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kami. Biar kami tetap memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk makan sehidangan bersama dengan Tuhan, yaitu makan makanan rohani yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan penghiburan bagi kami. Urapi kami semua, bahkan untuk hamba-Mu yang menjadi saluran berkat, diurapi secara khusus
sehingga setiap firman yang disampaikan hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kami bersyukur dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam kasih dan berkat Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan untuk renungan ini saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, tetapi kita akan membaca saja yaitu ayat yang ke-31 sampai 32. Kalau kita membaca dari 11 sampai 32 cukup panjang pembacaan kita. Biar Bapak Ibu di rumah yang menonton video ini bisa membaca di rumah. Ayat 31 dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa buat kasih yang dari Tuhan yang terus-menerus kita nikmati dan rasakan. Dan saya percaya lewat renungan ini merupakan makanan rohani bagi kita, yang memberikan kepuasan, yang meneguhkan dan menguatkan kita. Makanya saya akan memberikan tema, cinta itu harus kuat. Ya. Apa itu tangguh? Maksud saya, cinta itu harus tangguh. Ya. Ya. Tangguh juga bisa kuat atau tidak mudah menyerah. Cinta itu harus tangguh. Dari yang saya lihat di sini adalah seorang bapak yang mengasihi dua anaknya. Di dalam dia mendidik anak-anak itu, dia butuh kasih, butuh cinta kasih yang tangguh. Sehingga anak itu menjadi anak yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Saya menyaksikan ada seorang bapak gembala, dan beliau mempunyai anak yang cukup banyak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi sebagai seorang bapak, dia bekerja sebagai tukang panjat kelapa. Jadi kalau menjadi tukang panjat kelapa butuh stamina yang bagus, fisik yang bagus, punya nyali, ya, dan harus fokus kerja. Beliau katakan kepada saya, "Jem, saya kerja tukang panjat kelapa dan memang gajinya lebih besar dari pekerjaan yang misalnya buruh tani, lebih besar." Dia katakan begini, dia sebagai pekerja tukang panjat kelapa, dia harus melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan fokus. Jadi yang menjadi masalah kalau dia panjat kelapa yaitu dia katakan kadang-kadang ada semut. Yang semut itu begitu kecil dan seakan-akan masuk di dalam pori-porinya. Ya. Dan begitu banyak sekali seluruh tubuhnya itu kalau ada pohon kelapa yang banyak semut begitu kesakitan. Dan bukan sampai di sana saja. Pada waktu dia panjat kelapa, itu bisa dia menemukan di atas ada seekor ular. Tetapi dia katakan begini, percaya saja, ular itu tidak berbisa. Kalau kita berpikir ular itu berbisa, nanti kita kehilangan fokus, kemudian bisa akibat fatal kalau jatuh di pohon kelapa ini. Saya melihat bahwa pekerjaan Bapak Gembala itu luar biasa. Dia sebagai seorang gembala, kemudian dia sebagai tukang panjat kelapa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang umumnya sudah bersekolah, kemudian ada yang masih kuliah. Jadi kita kembali kepada perumpamaan ini, kasih seorang bapak, saudara, itu begitu banyak pengorbanan. Dalam kita mengikuti Tuhan, kita harus benar-benar ikut Tuhan dengan serius, sungguh-sungguh. Apa ada masalah? Pasti ada masalah. Lagu mengatakan begini, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru.
Tetapi apa? Tetapi dia berjanji Tuhan menyertai. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi janji Tuhan apa? Selalu memberikan kekuatan. Kita sebagai orang yang sudah bertobat, pasti ada masalah-masalah. Tetapi janji penyertaan Tuhan ada. Kemudian, walaupun berat pergumulan kita, tetapi janji kekuatan yang dari Tuhan dinyatakan. Sehingga kenapa aku bisa kuat menghadapi masalah seperti ini? Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Saya mau tanya di sini, ya mungkin ada teman-teman di sini, Mario dan Sena, ya saya tanya di sini, kira-kira ini dalam cerita anak yang hilang itu peran utamanya siapa? Ada 3 di sini, yang bungsu, si sulung, atau bapak. Siapa kira-kira kalau film itu peran utama di sini? Bisa pilih, yang sulung atau bungsu, yang bungsu sulung atau bapak? Bungsu. Ya, oke. Anak-anak muda di sini katakan si bungsu. Tapi kalau saya melihat di sini, saudara, sesuai dengan tema ini, bapak pemeran utama, ya. Kita melihat ya, punya cinta yang tangguh, saudara. Saya melihat seorang ayah saya, seorang petani itu, saudara, bekerja keras, hujan panas karena seorang petani, saudara. Dan saya mengagumi bahwa dia harus mencukupi kebutuhan kami yang kakak adiknya begitu banyak. Itu ketangguhan, saudara. Ayah yang tangguh menghadapi masalahnya. Masalahnya apa? Ada kepada anak si bungsu ini. Saya diberkati dengan ada seorang yang sudah sepuh di gereja kita, ya. Sampai sekarang dia luar biasa, kebaktian hari Minggu tetap datang dan kebaktian-kebaktian yang lain. Jadi biasanya beliau bersaksi, setelah dia bersaksi dia memuji Tuhan dengan lagu begini. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Jadilah sesuai dengan rencanamu. Kalau saya simak lagu ini, saya diberkati, saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu membutuhkan konsisten. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita melayani Tuhan bisa timbul tenggelam. Paulus katakan, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Menunjukkan bahwa Paulus kadang-kadang melayani begitu, kadang-kadang down, lemah. Tetapi ada berusaha untuk dia mau bangkit kembali dari keterpurukannya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu, ya. Memang ada masalah, ada yang menghalangi kita. Mungkin dengan teman kita, dengan jemaat kita, ada yang menghalangi kita. Tetapi percayalah bahwa di situ Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Masalah si bungsu, dia katakan kepada ayahnya di dalam ayat yang ke-12, dalam Lukas 15, berikanlah harta yang menjadi bagianku. Harta yang menjadi bagianku. Enak saja. Orang masih hidup, orang tuanya masih hidup, anaknya sudah minta warisan. Kalau kita sebagai orang tua ada anak seperti itu, mungkin kita kurang ajar, nggak tahu diri. Ya. Saya melihat ini, orang tua diam, saudara. Tetapi saya percaya, orang tua seakan-akan diam, tetapi ada maksud yang baik dari seorang bapak ini. Belum waktunya, saudara, dia minta uang. Dia minta, bukan uang, minta warisan, saudara, ya. Tetapi di ayat yang ke-13, anak bungsu itu menjual seluruh warisan yang menjadi miliknya. Menunjukkan bahwa bapaknya sudah memberikan warisan. Jadi mereka ada 2 bersaudara, yang sulung dan bungsu. Biasanya kalau 2 bersaudara berarti sulung itu mendapat lebih banyak, 2/3 warisan. Kemudian yang si bungsu itu 1/3 warisan. Ya, sudah menjual hartanya. Anak ini berpikirannya pendek, saudara, ya. Mestinya itu untuk masa depannya, tetapi justru menjual. Kemudian kalau kita membaca ayat selanjutnya, ya,
Di ayat selanjutnya, saudara, kita lihat. Ya. Menjual hartanya, kemudian meninggalkan ayahnya, pergi jauh, dan hidup boros. Jadi, baru ketahuan motivasinya apa, yaitu meninggalkan ayahnya. Tidak mau dikontrol oleh ayah, tidak mau diawasi oleh ayahnya, tetapi dia pergi jauh, meninggalkan ayahnya. Itulah tujuannya. Tujuan berikut yaitu untuk memuaskan kesenangan duniawi. Berbicara kedagingan ini kita ingin dipuaskan. Ya, kedagingan ini ingin dipuaskan. Tidak heran ada yang orang kaya yang masih korupsi. Kenapa memuaskan kedagingan ini? Ya, jadi dia ingin jauh dari Allah, memuaskan hidup keduniawiannya, saudara. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, kesenangan itu tidak kekal, saudara. Tetapi justru pada akhirnya dia mendapat hina, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mencari kesenangan duniawi memang menggoda, tetapi akhirnya penderitaan. Banyak orang yang masuk di penjara. Kenapa? Karena melakukan yang melanggar hukum, berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita masih melihat di dalam ayat 20. Nah, saya baca saja ayat 20 ya. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kekuatan cinta sang ayah kepada anaknya. Kekuatannya yaitu menunggu, saudara. Bapak, Ibu, yang mungkin kita sudah merasa orang Kristen, tetapi sekarang kita terpuruk baik dalam segala ekonomi atau rohani kita. Bapa menunggu kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin masa pandemi ini kita banyak ngomel dan menggerutu. Kita jauh dari persekutuan, tidak mau ke gereja lagi. Hidup yang hanya memikirkan diri sendiri. Bapa menunggumu, datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengenal ada seorang bapak buta yang usianya kurang lebih 70 tahun. Usianya kurang lebih 70 tahun, saudara. Kemudian dia punya anak tunggal. Dan karena saking sayangnya kepada anaknya yang tunggal ini, dan pada waktu saya di sana, berada di tempat itu, sudah menikah anaknya. Di awal 90-an, saudara. Ya. Dia memberikan hartanya, saudara, warisannya, rumah dan tanah. Rumahnya cukup besar, tanahnya cukup besar. Kalau di daerah saya, di Sulawesi Utara, biasa halaman itu di depan juga besar, kemudian di belakangnya juga besar. Cukup besar, saudara. Dan setelah diberikan warisan itu kepada anaknya, kemudian anaknya memberikan, mendirikan rumah kecil yang ada di samping rumah yang besar ini yang sudah menjadi anaknya. Pada waktu bapak tua yang buta ini memberikan warisan kepada anaknya, tetangga pada ngomong, "Om jangan dikasih dulu. Nanti kalau Om sudah waktunya dipanggil Tuhan, pasti juga milik anak." Oh enggak, tetap dikasih. Dan akhirnya, saudara, pada waktu masa tua sudah buta, dia dan istrinya masih ada waktu itu, saudara. Dia mengalami kesulitan ekonomi dan anaknya membiarkan. Dan tetangga-tetangga dan jemaat membantu dalam hal makanan bagi orang ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu mengasihi anak ini, bapak ini, sehingga dia katakan, aku nggak akan ambil lagi yang sudah diberikan. Kalau dia tidak sayang kepada saya, biarkan saja, aku tetap mengasihi dia. Luar biasa, saudara. Cinta yang tangguh. Bapa mengasihi kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Kemudian yang berikut, saudara, kekuatan cinta sang ayah kepada anak bungsu ini, saya mencatat di sini, dia mempunyai belas kasihan kepada anak ini. Belas kasihannya apa? Dibuktikan dengan dia tidak menghitung-hitung kesalahan anaknya.
Ya, dia tidak menghitung kesalahan anaknya. Kamu kurang ajar, tidak tahu diri. Tidak seperti itu. Dia menerima anaknya memang sebagai anaknya, saudara. Bukan menerima dia sebagai hamba, tetapi menerima dia sebagai anaknya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penerimaan sang ayah ini adalah penerimaan tanpa syarat, saudara, karena tidak menghitung-hitung kesalahan masa lalu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita yang mungkin terpuruk seolah rohani kita, aku orang Kristen, aku sudah melayani Tuhan, sekarang terpuruk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang menonton video ini, kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, percaya, tangannya terbuka, mengampuni dosa kita, dan menjamin, dia sudah menjamin keselamatan bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6, dalam Yohanes 3 ayat 23, saudara, dia menjamin bahwa yang percaya tidak binasa. Kemudian dia adalah jalan satu-satunya dalam keselamatan. Itu jaminan firman Tuhan. Kemudian kita melihat di sini, saudara, akibat kekuatan cinta ayah kepada anaknya, pada waktu saya mempelajari tentang perumpamaan ini, baru saya mengerti kenapa seakan-akan ayah ini mengikuti arus, dan tidak memarahi anak ini. Ada maksudnya, saudara. Di sini kita melihat dalam ayat 20 yang kita sudah baca tadi, anak ini sadar. Kemudian pada waktu dia sadar, dia mengambil keputusan. Kemudian setelah diambil keputusan, lakukan keputusan itu. Dia sadar, dia merenung. Wah, ternyata di rumah ayahku berlimpah-limpah makanannya. Dan tidak lupa, ayahnya adalah sang bapak yang baik. Dia merenungkan sehingga dia mengambil keputusan dan melakukan, datang kepada bapak. Saya percaya anak ini percaya 100% bahwa bapak ini akan menerima dia kembali sebagai anak karena dia tahu bapak ini adalah bapak yang baik. Jadi luar biasa, saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tetap kita mengasihi dia karena dia mengasihi kita. Ya. Berikut, saudara. Ya. Sekarang tadi kita sudah berbicara tentang bapak, tentang anak yang bungsu. Yang kita bicarakan sekarang adalah anak si sulung. Ya, saya tanya kepada Senda dan Mario, kira-kira yang terhilang anak sulung atau bungsu? Yang terhilang? Bungsu. Tetapi masih beda lagi kita, ya. Yang terhilang adalah dua-duanya. Ya, dua-duanya hilang. Ya. Yang bungsu dosanya kelihatan. Ya, dia menjual hartanya, hidup boros, saudara. Tetapi yang si sulung adalah apa? Dosanya terselubung. Dosa terselubung, kalau dia tidak mengaku dengan mulutnya, tidak ketahuan. Dosa terselubung adalah dosa yang dalam hatinya, yang bisa mengetahui dosa itu adalah dia dan siapa? Dan Tuhan. Ya. Itu dosa terselubung. Pada waktu adiknya kembali, dosa itu baru terbuka. Dia katakan begini, saya sudah sekian tahun ikut Bapak, tetapi Bapak tidak pernah mengadakan pesta. Ya. Anak Bapak, itu dosanya. Anak Bapak mestinya adikku, bukan dia katakan anak Bapak yang menghabiskan harta milik Bapak. Iri hati lagi di sini. Dia tidak suka dengan adiknya. Mestinya begini, dia sudah menghabiskan harta warisannya yang sepertiga, bukan harta Bapak. Dia membenci adiknya, padahal dia mempunyai warisan yang banyak, yaitu 2/3. Tetapi masih iri hati dan senang melihat adiknya terpuruk. Itulah dosa yang dikatakan dosa yang terselubung. Pada waktu yang mengungkapkan baru ketahuan, saudara. Kemudian dia katakan di sini, adiknya hidup boros
Dan apa? Ya. Dan menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur. Tahu dari mana dia menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur? Mungkin hanya isu-isu seperti itu. Membesar-besarkan masalah, saudara. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa kasih dari seorang ayah begitu luar biasa, saudara. Sehingga bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini, saudara. Jadi saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi yang terhilang adalah anak sulung dan bungsu. Tetapi kalau kita melihat perumpamaan ini, yang bungsu sadar dan bertobat. Pada waktu dia sadar dan bertobat, dia kembali kepada bapaknya. Tetapi anak yang sulung tidak ada ceritanya, ya. Yang kita lihat yang membesar-besarkan masalah, punya dosa terselubung. Kelihatan begitu dekat dengan ayahnya, bekerja sama dengan ayahnya, tetapi pikirannya keuntungan. Kelihatan bersama dengan ayahnya, tetapi hatinya jauh dengan ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang mungkin kita rajin di gereja, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan jauh. Firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita supaya kita ada persekutuan dekat dengan Tuhan. Kalau kita salah, kita berdosa, sadar, kembali kepada Bapa. Tangannya terbuka untuk menerima kita, saudara. Jadi ceritanya cukup bagus, dia sadar dan bertobat, tetapi kakaknya masih seperti itu, tidak ada endingnya. Saya percaya disengaja tidak dicatat, saudara. Jadi saya percaya pada firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita, mungkin sebagai introspeksi diri kita. Apakah saya di posisi anak bungsu atau posisi anak yang sulung? Selalu datang kepada Tuhan, sebab Bapa yang baik dan mengasihi kita. Saya percaya lewat renungan ini meneguhkan, menguatkan kita untuk lebih semangat lagi. Kita di dalam mengasihi Tuhan. Ada proses, tetapi ada penyertaan, ada kekuatan dari Tuhan. Dan kita bersyukur punya Bapa yang baik. Firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih waktu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Engkau memakai kami dengan luar biasa. Apapun yang Tuhan percayakan, kami dapat melakukan. Dan kami bersyukur lewat renungan ini mengingatkan bahwa kadang-kadang mungkin kami seperti anak yang bungsu. Atau kami seperti anak yang sulung, punya dosa yang tersembunyi. Tetapi Tuhan, saat ini, saat kami mendengar firman Tuhan ini, biar kami mau sadar dan bertobat. Karena sebagaimana anak yang bungsu sadar dan bertobat, Bapaknya mengampuni dia, menerima dia sebagai anak kembali. Berkati kami diberi kekuatan, sehingga kami dengan kekuatan dari Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, menjadi pemenang, karena kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Berkati GGP Shalom Bandung ini diberkati. Bapak Gembala kami dan keluarga diberkati. Beliau diberi hikmat kebijaksanaan, kesehatan yang prima, sehingga dapat mengembalakan untuk jemaat kami, Tuhan. Berkati semua majelis, semua jemaat dalam pergumulan dan permasalahan. Tangan-Mu yang kuat menolong dan memberkati kami. Diberkati juga teman-teman di sini, anak-anak muda yang sudah mengurus semuanya ini, Tuhan. Dengan segala talenta dan bakat mereka diberkati. Masa depan, cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka jadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semua ini dalam kasih dan campur tangan Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.